yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, balik lagi di online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala berkat-berkat-Mu. Pada hari Minggu yang indah ini, kami akan mulai ibadah kami, berkati supaya setiap khotbah, setiap pembelajaran menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus telah berdoa. Haleluya, amin. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku
Sobat Muda DYC, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini. Kasih karunia Tuhan memampukan kami ada sampai hari ini. Dan sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan mengaruniakan kami hati yang bijaksana, supaya kami dapat menghitung hari-hari kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Muda DYC. Hari ini mari sama-sama kita belajar tentang satu topik atau satu tema yang sangat menarik, yang sudah sangat populer tetapi harus kita terus diingatkan supaya kita tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu, dan tidak menjadi lengah di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan ngomong tentang the true faith atau iman yang benar. Kenapa? Karena saudaraku, banyak sekali rekan-rekan orang-orang yang hari-hari ini sedang mengalami krisis kepercayaan, sedang mengalami krisis iman, karena tantangan yang begitu besar, karena permasalahan dari berbagai macam aspek kehidupan. Lalu mereka mulai berpikir, apakah benar Tuhan itu real? Apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar Tuhan itu nyata? Apakah benar kuasa Tuhan dapat menolong saya, menyertai saya, mengubahkan kehidupan saya? Nah saudara, hari ini pentingnya the true faith atau iman yang benar akan memampukan setiap kita menjalani kehidupan kita hari ke hari bersama dengan penyertaan Tuhan. Nah, kenapa saya beri judul the true faith? Karena di dunia ini ada berbagai macam jenis iman. Ada beribu-ribu bahkan berjuta-juta iman saudara. Tetapi hanya satu iman yang benar, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan yang benar. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara literal atau secara terjemahan bebas, iman itu dapat dimaknai dengan rasa percaya, saudara. Apa yang saudara percayai, itu yang saudara imani. Kepada siapa saudara percaya, kepada siapa pula saudara beriman. Nah, the true faith adalah ketika kita menyembah Tuhan yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Bahkan dia sudah mati, dia bangkit, bahkan dia naik ke sorga untuk menyelamatkan saya dan saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertanyaannya, pentingkah iman itu? Pentingkah iman itu, dan iman yang seperti apa yang Tuhan mau? Seperti yang saya katakan tadi, ada berbagai macam jenis iman di dunia ini. Tetapi benarkah iman kita itu adalah iman yang Tuhan mau, saudaraku? Nah, mari kita melihat. Kalau kita berbicara soal iman, maka ada begitu banyak varian soal iman. Ya, orang beragama itu semua disebut orang beriman, meskipun kepercayaan kita berbeda-beda. Lalu apa yang membedakan iman Kristen dengan iman kepercayaan lainnya? Apa yang membedakan iman Kristen atau iman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan iman agama-agama lain? Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, mencatat ada 155 kali kata iman yang disebutkan. Penting sekali, saudara. Kenapa? Di dalam Roma, pasal yang pertama ayat yang ke-17 dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Coba kita lihat. Roma pasal yang pertama, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman. Yang bertolak dari iman. Diawali dari iman, dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Amin, saudaraku. Jadi iman itu adalah dasar yang memimpin kita juga kepada iman. Jadi orang benar itu akan selalu hidup dalam iman. Orang benar itu selalu hidup beriman. Kepada siapa? Sekali lagi, kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, menariknya saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Mari kita melihat Lukas 18 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, ini Tuhan Yesus sedang bertanya ketika dia datang sebagai anak manusia. Nanti, kelak, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, pertanyaan ini menyinggung saya dan saudara sebenarnya. Kenapa? Karena selama ini yang kita tahu, kalau saya beragama Kristen, kalau saya beribadah kepada Tuhan Yesus di dalam gereja, maka saya sudah layak disebut sebagai orang beriman. Tetapi nyatanya, faktanya, firman Tuhan justru bertanya kepada kita, apakah ketika Tuhan Yesus nanti datang, dia akan mendapatkan iman di bumi? Mohon maaf, saya harus katakan, artinya Tuhan itu sedang meragukan iman saya dan saudara. Oleh sebab itu, kita sama-sama mau belajar tentang iman yang benar, iman yang seperti yang Tuhan mau. Bukan iman yang seperti yang kita mau, tetapi harus seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Karena pada faktanya ada begitu banyak orang yang seolah-olah beriman, tetapi tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan tanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan itu sebenarnya menggetarkan hati saya. Kenapa Tuhan justru meragukan saya? Artinya mungkin memang saya belum sungguh-sungguh beriman. Saudara, gampang beriman dalam keadaan yang baik, tetapi tidak gampang, tidak mudah beriman dalam keadaan yang terpuruk. Tidak mudah beriman dalam keadaan yang tidak baik. Tidak mudah beriman dalam keadaan sakit. Tidak mudah beriman dalam keadaan kepepet ekonomi. Tidak gampang beriman ketika kita mengharapkan sesuatu tetapi jawabannya tidak kunjung datang. Seperti satu contoh, satu cerita, satu peristiwa di dalam Alkitab yang akan mengajarkan kita tentang iman. Mari kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama, saudara. Lukas pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-5. Satu perikop yang cukup panjang, tetapi saya akan rangkum dan saya akan bacakan beberapa ayat buat kita semua. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis di ayat yang ke-5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, menarik saudara. Dikatakan bahwa ada seorang rombongan, ada dua orang yang benar di hadapan Tuhan, seorang imam bernama Zakaria dan istrinya Elisabet. Keduanya, menarik, Alkitab mencatat, keduanya adalah seorang yang saleh, keduanya adalah seorang yang benar, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Artinya seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang bisa dikatakan taat, setia, luar biasa, benar di hadapan Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Tapi yang menarik saudara, ketika mereka sudah lanjut usia dan mereka tidak punya anak, satu kali ketika Zakaria melakukan tugas keimaman membakar ukupan di ruang Maha Kudus, tiba-tiba muncul malaikat Gabriel. Dikatakan di ayat yang ke-11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Maka hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi Gabriel berkata, jangan takut hai Zakaria, karena doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Yang menarik saudara, kita lompat ke ayatnya yang ke-18. Dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara perhatikan perkataan Zakaria. Saudara perhatikan respon Zakaria. Memang betul, Zakaria dan Elisabet sudah lanjut umurnya. Dan Zakaria, Elisabet seorang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan itu datang kepada Zakaria, apa respon Zakaria? Zakaria merespon dengan sebuah ketidakpercayaan. Dia katakan,
bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Sebab aku dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, ketika firman Tuhan datang, Zakaria meresponinya dengan ketidakpercayaan. Saya merenungkan, bukankah seorang Zakaria ini seharusnya menjadi seorang yang imam, menjadi panutan di dalam beriman, menjadi seorang hamba Tuhan yang seharusnya menjadi teladan. Ketika dia menerima firman Tuhan, seharusnya dia percaya kepada firman itu. Bukankah seorang imam yang benar di hadapan Allah benar-benar sungguh-sungguh mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan? Tapi ternyata tidak, saudara. Ternyata Zakaria hanya seolah-olah beriman, tetapi dia tidak sungguh-sungguh beriman. Dibuktikan dengan ketidakpercayaannya ketika firman Tuhan itu datang. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan? Di ayat yang ke-19 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Menarik, saudara. Malaikat Gabriel menegur Zakaria dengan keras. Kamu akan menjadi bisu sampai di mana hari akan kelahiran anak itu tiba karena ketidakpercayaanmu. Wah, bukankah seorang Zakaria imam yang benar di hadapan Tuhan? Seharusnya dia beriman sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Tapi toh dia hanya sekedar seolah-olah beriman dan tidak sungguh-sungguh percaya. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Zakaria? Seringkali saya dan saudara juga sama seperti Zakaria. Ketika firman Tuhan datang, ketika perintah Tuhan datang, tetapi kita tidak mempercayainya. Justru kita meragukannya. Hati kita bimbang, hati kita ragu, hati kita bertanya-tanya, apakah benar ini firman Tuhan? Karena seolah-olah tidak masuk akal. Perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Tetapi hati-hati, kita harus mempercayai Tuhan seutuhnya. Meskipun perintahnya kadang tidak masuk akal, meskipun kadang perintahnya itu aneh, meskipun kadang firman Tuhan itu sulit untuk kita lakukan. Zakaria seharusnya dia beriman, tetapi karena ketidakpercayaannya, maka dia harus mendapatkan sebuah hukuman, yaitu menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Nah, saudara, hari ini mari kita mengintrospeksi diri, termasuk saya. Apakah selama kita mengiring Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sungguh-sungguh percaya akan setiap firman-Nya, kita sungguh-sungguh percaya akan setiap janjinya, atau justru kita sedang meragukan Dia, bertanya-tanya, dan tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu minta kita percaya kepada Dia utuh 100%. Tuhan tidak mau kepercayaan yang terbagi-bagi. Tuhan tidak mau iman yang terbagi-bagi. Bayangkan, kalau kita 70% percaya Tuhan Yesus, tapi 20% kita masih percaya ramalan yang kemarin sedang viral, 15% kita percaya kepada hal-hal yang kuno, tradisi, tabu, dan segala macam. Itu artinya kita belum sungguh-sungguh beriman. Tuhan minta kita beriman sungguh-sungguh 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11, saudaraku. Mazmur 86 ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudara, ini perkataan Raja Daud. Dia berkata, tunjukkan kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku dapat hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudara, Tuhan itu minta iman yang bulat, iman yang utuh, iman yang tidak terbagi-bagi sana dan sini. Tetapi Tuhan minta kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia sepenuhnya, sekalipun dalam badai, sekalipun dalam gelombang masalah, sekalipun dalam pandemi COVID-19.
Tuhan tetap minta kita percaya sepenuhnya, seutuhnya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya saudara, hari-hari ini kita perlu peka terhadap iman yang seperti apa yang Tuhan mau. Pertanyaannya, iman yang seperti apa yang Tuhan mau? Iman yang seperti apa yang Tuhan inginkan dari setiap kita? Kita kembali di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Di situ saya akan tuliskan, saya akan bagikan beberapa poin. Iman yang benar yang Tuhan Yesus Kristus mau untuk kita lakukan. Iman yang benar yang Tuhan Yesus mau kita hidupi, saudara. Dan begini firman Tuhan. Yang pertama, iman yang benar adalah iman yang menuntun kita kepada setiap kebenaran Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang keempat, Ibrani 11 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudaraku, iman yang benar adalah iman yang menuntun kita kepada kebenaran. Iman yang menuntun kita kepada Kristus, Christ Center atau Jesus Center. Iman yang benar adalah iman yang selalu membawa kita untuk kebenaran. Kalau ada iman yang membawa kita, menyuruh kita, atau meminta kita bukan kepada kebenaran, maka itu bukan iman yang benar, jelas. Kalau saudara sakit, saudara punya iman, saudara harus beriman yang membawa kepada kebenaran, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara punya masalah, saudara harus punya iman yang teguh. Iman yang teguh adalah iman yang membawa saudara pada kebenaran. Tidak hanya membawa kita kepada kebenaran, tetapi juga membawa kita untuk melakukan kebenaran. Itulah iman yang benar. Itu iman yang Tuhan Yesus Kristus mau kita punya. Sekali lagi, kalau ada iman yang menuntun kita bukan pada kebenaran, jelas itu iman yang salah. Yang kedua, iman yang benar adalah iman yang senantiasa mencari Allah. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, iman yang benar adalah iman yang membawa kita mencari Tuhan senantiasa. Mirisnya, sekarang ada begitu banyak orang yang karena susah akhirnya cari jalan pintas yang dianggap pantas. Pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, pergi ke pembaca tarot untuk dibacakan masa depan, pergi ke peramal, pergi ke orang suhu pintar dan segala macamnya. Saudara, iman yang benar adalah iman yang menuntun kita untuk terus mencari Allah yang benar. Tuhan akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu iman yang benar. Dan tanpa iman, tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Jadi saudara, jangan percaya ramalan, jangan percaya tarot, jangan percaya macam-macam, karena kemarin sedang final. Iman kita harus membawa kita senantiasa mencari Allah. Saudara sakit, saudara berdoa cari Tuhan. Saudara punya banyak masalah, saudara cari Tuhan, saudara berdoa. Saudara sedang mengalami galau, saudara cari Tuhan. Apapun yang terjadi, cari Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, iman yang benar adalah iman yang selalu mempercayai kebaikan Tuhan. Dikatakan ya di ayat yang ke-6 tadi, ia harus percaya bahwa Allah ada. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, mari kita berhenti untuk mencurigai Tuhan. Mari kita berhenti untuk berpikir yang tidak-tidak tentang Tuhan. Tetapi marilah kita senantiasa percaya bahwa Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan punya rancangan yang baik buat hidup saya dan saudara. Saya pernah tuliskan satu pernyataan begini. Keadaan baik atau keadaan yang buruk itu hanya sebatas di pikiran dan perasaan kita. Tetapi imanmu harus meyakinkan saudara bahwa apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi, yang diizinkan oleh Tuhan, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan tidak adil. Apa yang Dia lakukan semuanya semata-mata untuk memurnikan setiap kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang
timbul seperti emas, teruji dan berkualitas. Iman yang benar, iman yang selalu percaya akan rancangan Tuhan, selalu baik. Jadi jangan pernah mencurigai Tuhan yang tidak-tidak, karena Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang keempat saudara, iman yang benar adalah iman yang selalu yakin akan firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan, saudara lihat ya, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Luar biasa, saudara lihat. Nuh belum melihat mujizat, tetapi karena iman, dia yakin akan firman Tuhan. Berbeda dengan Zakaria. Zakaria juga belum lihat mujizat, tetapi ketika ada firman Tuhan datang, apa responnya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Ketidakpercayaannya, saudara. Responnya adalah respon ketidakpercayaan, respon keraguan-raguan. Itu yang Tuhan tidak suka, itu yang Tuhan tidak mau. Tetapi Tuhan mau iman seperti Nuh, yang ketika firman Tuhan datang, dia percaya dan taat mempersiapkan bahtera, padahal belum datang air bah. Iman yang benar adalah iman yang yakin akan firman Allah. Percaya, sekalipun kita belum melihat mujizat, percaya. Sayangnya banyak orang Kristen yang katanya orang percaya, tapi justru seringkali tidak percaya. Tapi mari kita percaya kepada firman, karena firman Allah itu tidak pernah gugur. Firman Allah itu ya dan amin. Dan mari kita pegang firman Tuhan sepenuhnya. Yang terakhir, iman yang benar adalah iman yang membuat kita taat kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-8, saudara. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, luar biasa. Iman Abraham. Dia taat, meskipun dia belum tahu kemana dia harus pergi. Iman yang benar adalah iman yang mendorong kita, membuat kita untuk taat kepada firman Allah. Dan saya harus katakan begini, iman itu mendahului kita kepada ketaatan akan firman. Jangan saudara berkata, saya beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak taat kepada firman. Karena kita tidak mungkin taat kepada firman Tuhan kalau kita tidak punya iman. Iman mendahului ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau saudara taat, maka saudara pasti punya iman. Tapi kalau saudara mengaku beriman, tetapi tidak melakukan firman, tidak taat kepada firman, maka perlu disangsikan. Abraham memberi kita teladan. Abraham memberikan kita contoh. Bagaimana dia taat kepada perintah Tuhan. Pergi ke tempat yang akan aku kasih tahu. Tapi dia nggak tanya, di mana tempatnya Tuhan? Enggak. Apa yang Abraham lakukan, saudara? Dia taat, dia berjalan, dia pergi. Dan tangan Tuhan menuntun dia langkah demi langkah, step by step. Tapi yang luar biasa, karena iman, Abraham taat kepada firman. Mari kita belajar. Dari Ibrani pasal yang ke-11, judul perikopnya adalah saksi-saksi iman. Kita belajar hari ini sebagian kecil dari tokoh-tokoh saksi-saksi iman yang luar biasa. Saya rindu. Saya juga menjadi saksi-saksi iman di masa gereja, di masa perjanjian baru. Meneladani para nabi di masa perjanjian lama. Saya rindu di generasi saya dan saudara bermunculan orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya seolah-olah beriman, tetapi kita sungguh-sungguh beriman. Mari kita praktekkan, kita hidupi iman yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, iman yang benar adalah iman yang menuntun kita senantiasa pada kebenaran. Di luar kebenaran, maka itu bukan iman yang benar. Yang kedua, iman yang selalu mencari Allah dalam keadaan apapun. Dalam tantangan apapun, kita tidak cari orang pintar, kita tidak cari pembaca tarot, kita tidak cari orang dukun, peramal, dan segala macam. Tetapi kita mencari Allah, kita mencari Tuhan.
Yang ketiga, iman yang benar adalah mempercayai kebaikan Tuhan. Kita tidak boleh mencurigai Tuhan yang tidak-tidak. Mari stop dan kita mulai untuk percaya bahwa rancangan Tuhan selamanya dan segalanya baik bagi kita. Yang keempat, iman yang yakin akan firman Allah. Ketika firman itu datang, maka kita yakin, kita lakukan dengan tanpa keraguan, tanpa bimbang, tanpa bertanya-tanya, lakukan. Dan yang terakhir, iman yang benar adalah iman yang membawa kita, mendahului kita kepada ketaatan kepada firman Allah. Saudaraku, saya berdoa supaya kita semua hari ini boleh meneladani para tokoh dan saksi-saksi iman di zaman para nabi. Tapi mari kita belajar untuk menjadi saksi-saksi iman di masa perjanjian baru, di masa gereja, bahkan di masa akhir zaman ini. Saya berdoa kita semuanya tetap menjadi saksi-saksi iman dengan tetap berpegang teguh pada iman yang benar, yaitu iman yang beribadah, berdoa, menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan sehat, kita semuanya teguh dalam beriman, tetap kuat, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bentukku jadi bejana, ura
Thank you Pastor Benny yang sudah melayani kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keseharian dan keluarga Pastor dimanapun Pastor melayani. Dan saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Nanti setelah doa penutup, doa berkat, nanti saudaraku yang sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah pada siang hari ini, saya mengajak kita untuk memberkati pelayanan DYC. Nah, nanti ada QR code yang saudara bisa scan atau saudara bisa mengetik nomor rekening ada di sana. Dan saya mengajak untuk kita memberikan dengan tambahan Rp7 saja di belakangnya. Semisalnya kalau seandainya kita tergerak untuk memberikan 50.000 atau 100.000, kita memberikan Rp57 atau 100.000 Rp7 di belakangnya. Dan itu menandakan bahwa kita semuanya sudah memberkati pelayanan DYC. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri dan kita mau bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk mengalami secara pribadi Engkau ya Tuhan. Dalam puji-pujian, dalam persekutuan kami, di rumah kami, maupun firman Tuhan yang sudah menyapa setiap kami. Yang sudah memberikan kami kelegaan, yang sudah memberikan kami pembelajaran untuk bagaimana kami harus bersikap sebagai anak-anak muda dalam keseharian kami. Ya Tuhan, kiranya ya Bapa, hari ini yang kami boleh dapatkan ya Tuhan, boleh kami pegang terus sebagai bekal kami dalam kami menjalani kami keseharian. Kami berdoa Tuhan dan kami memberkati Pastor Benny. Tuhan berkati beliau, Tuhan sertai langkah kehidupannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati usaha dan dalam kesehariannya ya Tuhan. Biarlah ya Bapa segala sesuatu yang diperbuat ya berhasil ketika Engkau campur tangan dalam segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan untuk kami ya Bapa, biarlah ya Tuhan dalam masa-masa ini ya Tuhan, ketika kami sekolah, kuliah, ataupun kami yang bekerja ya Bapa, biarlah ya Bapa kami boleh menjalani hidup-hidup kami ya Tuhan, keseharian kami ya Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang mengiringi langkah kehidupan kami ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan ketika kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan buat semuanya itu berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Jakarta ya Bapa. Dan untuk besok hari ketika kami memasuki masa PSBB kembali ya Tuhan, mari Tuhan jagai sertai kami ya Tuhan. Berikan kami kesadaran penuh ya Tuhan, untuk kami boleh menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga lingkungan kami ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa, supaya kami boleh melalui masa PSBB ini ya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, yang memberikan ketenangan dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan ketenangan kami. Setiap obat-obatan yang kami minum, kami percaya bahwa ini adalah proses kesembuhan daripada Engkau. Karenanya ya Bapa, biarlah kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu Engkau, pada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan, untuk keluarga kami ya Bapa, untuk papa, mama, kakak, adik, keluarga besar kami. Tuhan sertai kami, jagai kami, lindungi kami di dalam nama Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh bersama-sama nanti pada saatnya kami berkumpul kembali Tuhan, kami boleh semakin memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau bersama-sama ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan DYC Tuhan, sertai persekutuan ini ya Tuhan, ibadah ini ya Bapa. Untuk siapa pengurus di dalamnya mempersiapkan ibadah ini minggu demi minggu ya Bapa. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesatuan hati, untuk kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Engkau ya Bapa, untuk pelayanan ini. Dan terima kasih ya Bapa, sekarang kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Anak-anak muda, anak DYC, tengadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan setiap kita yang sudah berkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Selamat hari Minggu, sampai minggu depan kita bertemu kembali.